Kami dari kelompok 5, kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan saya, Imelisa Hardiana, Saya Rizky Listiani. Saya Kemal Arifin. akan menjelaskan materi mengenai polimer. Berikut akan kami jelaskan. Pengertian polimer. Polimer merupakan senyawa yang terbentuk dari rangkaian atom panjang secara berulang atau disebut monomer. Artinya, ribuan bahkan jutaan monomer saling berikatan membentuk senyawa yang disebut polimer. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengelompokan jenis polimer. Pengelompokan polimer. 1. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang sudah ada di alam dan terbentuk secara alami. Contoh polimer alam ini adalah pati, amilum, protein, dan selulosa. Jika kalian mengonsumsi kentang, gandum, nasi, artinya kalian sudah memanfaatkan polimer alam dalam kehidupan. Polimer sintetis. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan, baik di bidang industri, otomotif, dan masih banyak lagi. Contoh polimer sintetis ini adalah plastik, pipa PVC atau juga bisa disebut polivinil klorida, nilon, karet sintetis yang terbentuk dari monomer stirena, dan sebagainya. Polimer sintetis masih dibagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan ketahanannya terhadap suhu, yaitu termoset dan termoplas. Termoplas. Polimer ini jika dipanaskan akan menjadi lunak. Setelah didinginkan akan menjadi keras. Selanjutnya kalau dipanaskan lagi, maka jenis ini akan menjadi lunak lagi, begitu seterusnya. Intinya, jenis polimer ini bisa didaur ulang. Termoset. Berbeda dengan termoplas, jenis polimer termoset nggak bisa didaur ulang. Hal itu karena siklusnya yang setelah dipanaskan 2 kali akan tetap keras. Jadi nggak bisa lunak lagi. Yang kedua, yakni berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi antara monomer satu dan lainnya melalui pemutusan rangkap. Reaksi ini biasa disebut reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi pada monomer yang memiliki gugus alkena seperti vinil klorida, stirena, dan tetrafluoroetilena. Polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi antara monomer satu dan lainnya dengan melepaskan molekul seperti H2O dan CH3OH. Contoh polimer kondensasi adalah amilum, protein dari asam amino, selulosa dari glukosa, nilon 6,6, dan masih banyak lagi. 3. Berdasarkan monomer penyusun. Berdasarkan jenis monomer penyusunnya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer sejenis, contohnya PVC, PTFE, dan selulosa. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari polimer tak sejenis, contohnya DNA, bakelit, dan melamin. Nah, bagaimana? Sudah semakin paham kan bahwa polimer merupakan bahan yang sangat mudah untuk ditemukan. Lalu, apa saja yang mempengaruhi sifat-sifat polimer? Faktor yang mempengaruhi sifat polimer. Mengapa sih bahan polimer terkesan lebih elastis dan titik lelehnya cenderung lebih rendah dibandingkan logam dan keramik? Mari kita bahas. 1. Panjang rantai atau jumlah monomer. Semakin panjang rantai monomer, semakin besar kekuatan suatu polimer. Hal itu dikarenakan semakin banyak gaya antar molekul di sepanjang rantainya. 2. Susunan antar rantai. Susunan antar rantai pada polimer juga berpengaruh pada kekuatan polimer tersebut. Susunan rantai-rantai dalam polimer bisa membentuk daerah kristalin dan amorf. Semakin banyak daerah kristalin yang terbentuk, semakin kuat polimer tersebut. Semakin banyak daerah amorf, semakin lunak polimernya. 3. Tingkat percabangan rantai. Semakin banyak percabangan rantai pada polimer, semakin tidak teratur susunannya.
Akibatnya, kekerasan dan kerapatan polimer akan menurun, tetapi fleksibilitasnya meningkat. 4. Gugus fungsi dalam monomer. Pada monomer yang mengandung gugus fungsi polar, seperti gugus hidroksi dan amina, akan terbentuk ikatan hidrogen. Akibatnya, gaya antar molekul polimer akan meningkat, sehingga kekerasannya juga akan meningkat. 5. Ikatan silang antar rantai monomer. Ikatan silang yang ada di dalam polimer berpengaruh terhadap karakteristik polimer yang akan dihasilkan. Contohnya, termostat tidak memiliki ikatan silang dan gaya antar molekulnya lemah, sehingga mudah lunak dengan pemanasan dan mudah dibentuk kembali. 6. Penambahan zat aditif. Zat aditif memegang peranan penting untuk memperbaiki kualitas polimer. Hanya sedikit polimer yang digunakan dalam bentuk murninya. Adapun contoh penggunaan zat aditif adalah sebagai berikut. Pertama, plasticizer berfungsi untuk melunakkan polimer. Kedua, zat penguat berfungsi untuk menguatkan polimer. Ketiga, zat penyetabil berfungsi untuk meningkatkan ketahanan polimer terhadap dekomposisi panas, oksidator, manfaat polimer dalam kehidupan. Kira-kira apa saja ya manfaat polimer dalam kehidupan? PFC lunak biasa dimanfaatkan untuk selang, sedangkan PFC keras dimanfaatkan untuk pipa. Polistirena berfungsi sebagai bahan dasar plastik, busa, dan gabus. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh. Amilum berfungsi sebagai penghasil kalori dalam tubuh. Politerafluoretilena berfungsi sebagai bahan dasar teflon atau alat memasak yang anti lengket. LDPE dalam kurung low density polyethylene berfungsi sebagai bahan pembuatan klip wrap. Nilon berfungsi sebagai alat bahan serat sintetis. Karet alam berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan ban.